Video ini aku buat untuk menginspirasi atau mungkin buat teman-teman yang punya permasalahan yang sama dengan aku. Nah, 1 tahun yang lalu ini keadaan kakiku teman-teman, ketika aku kerja di Hong Kong. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kakiku seperti ini, di bagian lutut itu kebas, terus kemudian menjalar ke kaki bawah dan sakitnya luar biasa. Aku cek ke dokter, ke rumah sakit. Waktu itu bos aku bawa aku ke dokter, ke rumah sakit, dan gak ada hasil apapun waktu itu. Sampai akhirnya dibawa ke alternatif pun tidak membuahkan hasil dan tidak diketahui sakitku apa waktu itu. Nah, sampai aku minum jamu-jamuan kayak gini teman-teman. Ini tuh kalajengking sama kelabang ya, yang kering itu direbus. Nah, ini juga obat-obatnya tradisional di sana. Saat itu diagnosa dokter berbeda-beda, dari dokter yang satu ke dokter yang lain, tabib yang satu ke tabib yang lain itu berbeda-beda. Jadi membuat aku tuh bingung sebetulnya aku tuh sakit apa gitu. Segala macam cara sudah aku lakukan waktu itu. Sampai akhirnya mentok sudah, sakitku nggak terobati waktu itu, dan aku harus nunggu hasil lab selama 1 bulan. Sedangkan pada saat itu aku sudah tidak bisa berjalan teman-teman. Ini adalah aku ketika terakhir kali libur, dan aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal ke teman-temanku semua yang ada di sana. Nggak sempat berpamitan karena saat itu waktunya mendadak sekali. Aku harus pulang ke Indonesia. Aku minta pulang ke Indonesia untuk berobat di Indonesia. Dan puji Tuhan, aku ditolong oleh teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, yang mereka mengulurkan tangannya untuk aku sampai hingga proses aku pulang ke Indonesia itu berjalan dengan lancar. Saat itu aku memaksa untuk pulang karena keadaanku sudah tidak memungkinkan untuk bekerja lagi. Aku sudah tidak bisa berjalan di sana. Nah, ini ketika aku pulang, didorong oleh kursi roda, difasilitasi oleh airport waktu itu. Jadi di bandara sampai dengan dalam pesawat, aku difasilitasi kursi roda. Nah, pada saat aku pulang itu tanggal 12 Agustus 2022, suasananya gelap, hujan, mendung seperti pada saat hati aku yang kalut nggak karu-karuan waktu itu ya. Aku duduk kursi roda, ada lengkap dengan diberi tongkat oleh teman aku, dan puji Tuhan di pesawat aku mendapatkan tempat tidur. Walaupun ini ekonomi ya, tapi di tempat aku duduk itu tidak ada orang yang menempati, jadi aku bisa tidur di sana. Dan kemudian aku transit di Singapura. Ini adalah bandara Singapura waktu itu. Kita transit dan juga difasilitasi, didorong oleh kursi roda juga aku, sampai akhirnya naik pesawat kembali. Nah, sampailah saya di Indonesia. Rasa rindu ketemu dengan anak-anak, kemudian dengan keluarga. Mereka menunggu saya dengan keadaan cemas ya, karena tahu keadaan mamanya yang tidak sehat. Pulang dengan terpaksa dan dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Nggak tahan ketika melihat mereka pertama kali teman-teman. Jadi ini foto anak-anak aku dan keluarga aku yang menjemput aku pada saat itu. Mereka menunggu dengan sabar, menunggu kemunculan aku dari dalam ya, si kecil yang sudah merengek ingin ketemu mamanya. Dan ini adalah kali pertama aku keluar dari bandara Juanda, Surabaya, didorong juga oleh kursi roda sampai ke mobil. Waktu itu sakit teman-teman, kalau aku boleh cerita,
karena keadaan yang tidak baik ini. Akhirnya aku ketemu dengan anak-anak, suami, dan keluargaku semuanya. Perasaan yang aku rasakan saat itu campur aduk ya, antara senang bisa ketemu dengan anak-anak dan keluarga, tetapi juga sedih dan kecewa karena tidak bisa memfiniskan kontrakku selama 2 tahun itu. Jadi saat itu aku diberikan waktu selama 1 bulan untuk berobat di Indonesia. Kalau aku sembuh ya balik lagi ke sana, ke Hong Kong. Tetapi kalau tidak sembuh, mau tidak mau aku harus terima untuk pulang seterusnya. Dan pada kenyataannya setelah 1 bulan tidak memungkinkan untuk aku kembali, karena ternyata sakitku itu lumayan parah ya. Saat itu sakitku belum terdiagnosa aku sakit karena apa, hingga akhirnya aku ke dokter dan kemudian banyak check up yang aku lakukan, bahkan ke alternatif juga aku lakukan, sampai akhirnya dokter setelah perjalanan yang panjang, dokter menyarankan untuk MRI, dan ternyata sakitku adalah saraf kejepit yang tidak aku sadari sebelumnya. Jadi hingga membuat aku tidak bisa berjalan, dan kalau dibiarkan seandainya aku menunggu sampai 1 bulan di sana, itu aku akan lumpuh teman-teman. Dan puji Tuhan pada saat itu aku memaksa untuk pulang, jadi sakitku bisa terdeteksi dengan cepat. Di Indonesia sendiri aku melakukan banyak sekali terapi, mulai dari fisioterapi, akupuntur aku lakukan, terapi minyak aku lakukan, semua aku lakukan teman-teman untuk sembuh. Dokter medis juga aku lakukan, jadi kontrol setiap waktu itu 1 minggu sekali kontrol, kemudian fisioterapi, hingga diperbolehkan 1 bulan sekali kontrol dan minum obat setiap hari, 1 hari 3 kali sampai saat ini teman-teman. Ada satu hal yang ini aku saksikan, bahwa ketika dalam keadaan aku terpuruk seperti itu, gak bisa berjalan, ada tetanggaku yang mengajak aku untuk ikut doa, paguyuban doa Santo Petrus waktu itu. Dan kemudian tanggal 1 Oktober itu, dimana aku ingat betul bahwa itu adalah peristiwa di Kanjuruhan, dan itu adalah hari pertama aku berjalan tanpa tongkat. Jadi aku bisa lepas tongkatku dan berjalan tanpa tongkat. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin senasib seperti aku, jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan terburuk sekalipun, Tuhan ulurkan tangannya, dari mulai orang-orang yang baik mengulurkan tangannya untuk kita. Jadi aku bersyukur sekali punya suami, punya keluarga yang mendukung aku dalam keadaan aku yang terpuruk. Dan puji Tuhan kalau pada saat ini aku bisa berjalan kembali seperti dulu, walaupun masih belum sembuh total, tetapi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak pernah bisa membayangkan pada saat itu kalau seandainya saya nggak bisa berjalan, saya harus bagaimana. Tetapi puji Tuhan saat ini saya sudah bisa beraktivitas kembali, walaupun belum 100% seperti dulu. Jadi kaki masih kebas, masih kadang-kadang kalau kecapean masih sakit, tetapi sudah jauh lebih baik, dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Ini adalah suasana ketika aku dijamah di sana di paguyuban Santo Petrus ya, dan banyak sekali orang-orang yang sakit di sini bisa disembuhkan gitu, dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Demikian kesaksian saya, semoga memberkati semua. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye.